Dapat 100 juta setiap kali berbuat jahat atau baik? Ya jahat lah. Loh Pian, kok gitu sih? Mama kan udah ajarin kamu kalau harus selalu berbuat baik Berbuat baik. Terus lihat mama sekarang, ada nggak duitnya? Nggak ada kan? Makanya nggak usah komen. Yan, tolongin gua dong Yan. Gua hamil di luar nikah ini. Gimana ya? Apa? Bapaknya siapa weh? Kak Riki, tahu kan kakak kelas kita yang baru dilantik jadi kapten tim basket sekaligus ketua OSIS itu? Yang fansnya di mana-mana. Tahu. Terus ini kenapa lu cerita ke gue? Maksud gue harus ngapain gitu loh? Bantu gua rahasiain ini. Karena gue cerita ke lu cuman buat ngeluarin unek-unek gua selama ini. Karena jujur gua gak tahu harus cerita ke siapa lagi, Yan. Well, kalau gitu lu cerita ke orang yang tepat. Gila, ini duit gue langsung nambah sebanyak ini dong. Pian sialan, gara-gara lu gue jadi dikeluarin dong dari sekolah ini. Wow. Kok lu malah jadi salahin gue sih? Yang hamil di luar nikah siapa? Lu kan? Kenapa malah nyalain gue sih? Tante kecewa Pian sama kamu. Harusnya kamu kasih tahu ke tante pas dengar kabar seperti ini. Biar kita bisa atasi bayinya secepatnya. Atasin? Maksud tante mau ngehabisi anaknya Chelsea? Heh, jangan sembarangan lu kalau ngomong dan jangan pernah hubungi lagi. Dasar lu teman munafik. Wah, sinting tuh orang. Dia yang hamil, dia yang salah, kenapa malah gue yang ditampar sih? Puas lu udah ngehancurin hidup gua dan hidupnya si Chelsea. Satu lagi. Asal lu tahu, gara-gara lu, gue dikeluarin dari sekolah ini, tim basket, dan bahkan OSIS juga. Ya bagus lah, 3 in 1 itu namanya. Lagian salah sendiri, kenapa lu bertindak tanpa mikir konsekuensinya gitu loh. Lu lihat aja, karena mulai detik ini, gue jamin hidup lu gak akan pernah tenang, Pian. Lu cari masalah sama orang yang salah. Oh my god, takut. Mungkin ini saat yang tepat kali ya buat gue nge-hire bodyguard buat ngelindungi gue dari orang kayak lu. Apa kata lu? Pian, bukannya udah jelas ya peraturan di sekolah ini kalau tidak boleh ada wali ataupun orang dewasa yang menemani murid selama jam pelajaran. Ibu yakin mau suruh bodyguard saya yang six pack ini keluar? Orang dari tadi mata ibu aja ngeliatin dia mulu. Pian, kamu kalau ngomong bisa sopan dikit nggak ya? Ibu ini guru kamu loh. Non, saya izin keluar ya. Saya tidak menemukan ancaman apapun di kelas ini. Dan saya yakin 100% walaupun saya di luar kelas, ketika ada bahaya saya bisa langsung melindungi Ya Nona. udah, silahkan keluar, tapi jalan jongkok ya. Maaf, apa Non? Lu nggak dengar? Jalan jongkok pas keluar kelas ini. Oh, atau jangan-jangan lu mau ditambahin lagi lari keliling lapangan. Hitung-hitung ya latihan stamina dah buat lu. Baik Non, saya akan jalan jongkok segera. Gila, sakitin hati orang emang cara paling cepat cuy buat nambah duit. Non, ini tasnya ketinggalan di kelas. Iya pegang lah. Gue bayar lu buat kerja. Coy, ini gue juga lagi pusing gitu lah gimana biar duit gue makin tambah banyak. Kalau saran saya sih, Non coba dorong orang itu sampai ke Landestruk deh. Pasti duit yang nambah langsung unlimited, Non. Hah? Seriusan lu? Kalau gitu gimana kalau lu aja yang gue dorong sampai ke Lindestruck? Apa? Jodohku makan upil. Emang enak? Pian, jangan makan upil. Kan mama udah masakin udang Prancis. Kenapa malah makan upil Oh, sih? itu karena jodoh aku makan upil, mah. Duh, jodoh kamu tuh bawa dampak buruk. Mulai hari ini, apapun aktivitas jodoh kamu, jangan ditiru ya Pian. Karena itu jorok dan gak beretika. Sekarang jodohku belajar buat ujian. Karena mama bilang gak boleh tiru dia, aku tidur siang aja deh. Jodohnya Pian berak di celana, jorok banget. Nanti pas mereka besar pacaran, pasti Pian kebauan, cium bau ee-nya. Aku benci jodohku, kenapa sih dia harus sejorok ini? Pian, gue baru sadar aktivitas jodoh lu itu kok nggak pernah muncul ya? Oh, itu karena gue minta pusat bantuan buat matiin aktivitas jodoh gue. Karena gue sama sekali gak tertarik coy sama jodoh gue. Loh, kenapa gitu Ian? Jangan bilang lu mau jomblo selamanya lagi. Ya kagak sih, cuman seinget gue tuh ya, pas gue kecil dia sering banget makan upil ataupun berak di celana. Dan teman-teman gue semuanya bisa lihat, jadinya kan gue jadi bahan ejekan ya. Duh, gue paham sih. Dulu jodoh gue juga gitu. Tapi namanya ya anak kecil sih, pasti semuanya gitu. Gue aja pas kecil makan upil loh. Tapi tetap aja, makan upil tuh jorok banget weh. Siapa coba yang makan upil? Anyway, sorry ya minggu ini gue gak bisa main ke rumah lu. Gue ada janji fitting baju pengantin sama jodoh gue. Apa? Lu mau nikah? Ya iya dong, usia kita aja udah 28 tahun loh tahun ini.
Apa gue hidupin lagi kali ya aktivitas jodoh gue? Pian, sorry banget nih, istri gua melahirkan hari ini. Gue boleh pulang lebih awal ya, dan tolong kerjain bagian gua. Dikit lagi kelar kok Oh, ini. oke. Sini, biar gua aja yang kerjain. Lu nggak lihat itu meja si Pian udah penuh sama kerjaan. Pak Teo. Sama kayaknya istri lu doyan banget ya melahirkan. Perasaan baru bulan lalu deh lu izin ke gua buat nemenin istri lu Apa? lahiran. Istri lu melahirkan lagi setelah sebulan melahirkan? Sini deh Yan, biar gua aja yang kerjain sendiri sampai selesai. Baiklah kalau begitu, silahkan diselesaikan. Dan kamu, Pian, lain kali kalau orang mintain tolong dan bukan tugas kamu, nggak usah diambil. Baik, Pak. Oh iya, itu kerjaan yang kemarin saya kasih, kelarin hari ini ya. Baik, Pak. Sama nanti malam, kamu makan malam bareng saya ya. Baik, Pak. Apa? Kalau gitu, sampai jumpa di restoran kentang import jam 7 malam. Selamat malam, Pak. Gak usah terlalu formal, kita cuman makan malam doang kok ini, tidak ada urusan pekerjaan. Iya, Pak. Maaf, Pak. By the way, agak personal nih pertanyaan saya. Itu kenapa aktivitas jodoh kamu dimatiin? Kamu gak berniat punya pasangan? Oh, itu karena saat ini saya pengen fokus ke perusahaan aja. Oh gitu. Kalau Bapak gimana? Kalau saya sih lebih ke risih aja sih sama jodoh saya. Soalnya dari kecil sampai dia SMA kerjaannya tuh tidur siang mulu. Gak pernah mau belajar. Beda lah sama kamu yang rajin banget ini. Bapak bisa aja. Nah, sebentar lagi aktivitas jodoh kamu akan kembali aktif. PT Polen, itu kan perusahaan tempat gue kerja. Please banget, semoga gue dapat tanda kali biar kekayaan gue bisa berkali-kali lipat. Hah? Tanda bagi? Ih, gak mau. Hehe, ini artinya lu kayak gua, mesti bagi dua semua duit jajan lu buat dibagiin ke orang lain. Sial banget sih hidup gue. Oh my god, lihat deh si Alvaro, langsung datang ke sekolah pakai mobil sport harga 40 miliar dong. Paling juga itu beli pakai duit bapak. Ya iya sih pasti, tapi ya gue denger dia dapat tanda kali loh. Jadi kekayaannya kan jadi berkali-kali lipat ya. Wah, gak adil banget sumpah hidup ini. Yang miskin tambah miskin, yang kaya malah makin kaya, coy. Kalau kaget sih, bukannya udah biasa yang kayak gini. Heh, minggir lu cewek gatel. Gue pacarnya si Alvaro ya. Ini, gua duluan loh yang kenal sama Alvaro. Kenapa malah jadi lu yang ngaku-ngaku jadi pacarnya? Ini kayak gak ada kerjaan aja tuh cewek-cewek ngerebutin cowok kayak si Alvaro. Dan itu orang kenapa tidur aja sih, bukannya malah ngelerai. Bising tahu nih cewek-cewek berantem. Permisi Pian, gue lihat lu dapat tanda bagi. Boleh nggak ya bagi uang jajan lu setengah? Apa kata lu? Lu mau minta duit jajan gua? Sabar, lihat dulu. Gue juga dapat tanda bagi. Jadi nanti setengah dari duit jajan lu juga gue pasti bagiin ke orang lain. Tolonglah. Kenapa lu harus mintanya sama gua sih? Bu, kenapa saya dapat tanda bahagi sih? Saya ini orang pas-pasan loh. Kamu ini kenapa doyan banget sih ngeluh, Pian? Gak bisa lihat dari sisi positifnya apa ya? Sisi positif? Apa coba Bu sisi positifnya? Barusan nih ya, duit jajan saya dimintain dibagi dua. Aduh, saya nggak ikhlas banget sih, sumpah. Well, cuman itu kan yang gak enaknya. Coba kamu pikir deh, kalau amit-amit kamu dapat musibah. Musibah itu kamu bisa bagi ke orang lain loh, jadi kan gak terlalu Ya berat. iya sih, tapi saya nggak bakal kena musibah, Bu. Saya berani jamin 100% hidup saya tuh nggak bakal gimana-gimana. Hah, musibah tuh datang, gak ada yang tahu, Pian. Ih, udah sana balik ke kelas, Pian. Kalau kamu mau ganti tanda juga gak bisa. Kecuali ada orang yang mau tukar tandanya sama kamu. Cuman itu gak mungkin. Apa? Tanda ini bisa ditukar, Bu? Setahu ibu sih bisa, cuman belum pernah ada yang mau gitu loh tandanya ditukar. Jadi gak usah berharap banyak deh. Oke, gue harus cari siapa yang mau tukar tanda ini sama gue. Gue setuju sih sama Bu Pusat Bantuan, Yan. Gak akan ada yang mau, Ege. Orang gak dicoba, mana tahu ada yang mau tukar sama gue. Lu lihat aja. Jadi guys, di sini ada yang mau tukar tandanya sama gue nggak? Nadia, tadi kan lu komplain ya tanda kali lu bikin duit jajan lu jadi kebanyakan gitu. Lu mau tukar aja nggak mau? Lu bego apa gimana sih, Yan? Gue sengaja ngomong kayak gitu biar lu pada ngerasa rendah. Kalau gitu, Jimmy. Sorry Pian, gue udah nyaman dengan tanda kali gue. Gila, ini kenapa kagak ada yang mau tukar tanda sih sama gue? Ini tanda enak kok. Kalau misalnya kalian punya musibah ya, bisa dibagi dua musibahnya. Jadi nggak ditanggung sendiri. Kalau kesedihan, bisa dibagi dua juga nggak? Iya pastinya, Bi. Alvaro, ngapain lu nanya-nanya? Bukannya hidup lu udah enak? Gua mau dong Yan, tukar tanda kali gua sama tanda bagi yang lu punya itu. Apa?